Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan, kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu, dan bahagia selalu. Teman-teman semua, pecinta ikan nila khususnya, siang hari ini teman-teman akan kami ajak melihat proses singkat penyortiran indukan yang akan kita gunakan sebagai indukan inti. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk langkah pertama adalah penyortiran. Jadi ikan sangat perlu untuk disortir agar nanti tidak tercampur antara ikan yang kualitas A, kualitas B, dan kualitas C atau kualitas 1, 2, dan 3. Seperti itu teman-teman ya. Di sini kita akan mengumpulkan terlebih dahulu ikan-ikan yang berbobot minimal itu setengah kilo ya, minimal setengah kilo, 6 on. Jadi rata-ratanya hampir 1 kiloan. Ini berfungsi agar nanti pada akhirnya pejantan ataupun betina itu seimbang ukurannya, seimbang semuanya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk perbandingannya seperti halnya biasa, yaitu 1:3. Jadi betina 3, nanti jantannya 1. Target kita untuk pemijahan sekarang ini adalah kurang lebih nanti akan dapat 300-an ekor ya, seperti itu teman-teman. 300-an ekor. Langkah pertama penyortiran. Setelah nanti sudah tersortir semua ikan-ikan mana yang akan kita pijahkan, kemudian kita tidak akan langsung melakukan pemijahan itu sendiri, namun akan dilakukan karantina. Nah, karantina adalah salah satu langkah yang saya kira sangat perlu untuk dilakukan, karena biasanya terjadi kalau saat penyortiran seperti ini terjadi ikan itu stres, atau bahkan tidak hanya stres, ikan itu terjadi luka-luka. Nanti sistem karantinanya adalah ikan nila ini kita tampung dulu, kita karantinakan di dalam jaring ya, dengan jangka waktu kurang lebih selama 10 hari. Nah, terkadang dalam masa karantina ini 10 hari ini itu memang sudah ada yang bertelur ya. Kalau ikan itu betul-betul tidak stres, kadang sudah ada yang bertelur. Nah, jadi paling lama itu 10 hari untuk kita karantina. Tapi situasinya itu nanti bisa berubah, atau penanganannya bisa berubah, dilihat dari perkembangan ikan. Kalau memang ikan itu lebih cepat pulihnya, hilang stresnya atau semuanya, maka bisa terjadi nanti pemijahan dilakukan di hari keempat dari 3 hari karantina. Dalam proses karantina ini nanti ikan-ikan akan kita perlakukan secara khusus ya. Seperti halnya nanti misalkan pemberian pakan ya, pemberian pakan akan kita betul-betul perhatikan ya, akan kita perhatikan. Dan ini yang mungkin kebalikan dari teori-teori. Jadi kalau saat kita karantina justru pakan itu harus sebaik-baiknya tuh. Kemudian nanti saat pemijahan kita porsi makan malah kita kurangi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti ya teman-teman, kalau sudah selesai karantina, ikan ini akan dilepaskan di kolam tanah untuk dipijahkan secara massal. Nah, nanti pengambilan larvanya itu diambil secara manual. Akan diserok ya di tepi-tepi kolam bisa, atau nanti akan dijaring bareng-bareng bersama, tetapi memakai 2 jaring, yaitu jaring besar dan jaring kecil. Jaring besar ini yang lubangnya besar, ini bertujuan nanti kalau ikan ini terdorong, maka ikan-ikan yang kecil akan merobol dan akan tertahan oleh jaring yang kecil, sehingga
akan terpisah antara ikan yang besar dan ikan yang kecil. Prosesnya sesederhana itu. Insya Allah dengan tahapan-tahapan seperti ini, insya Allah nanti akan menghasilkan anakan-anakan yang super juga. Nah, dan saya meyakini betul dengan kondisi induk yang seperti ini ya, yang bobotnya sudah rata-rata hampir 1 kilo, ini akan menghasilkan banyak sekali burayak. Tidak hanya menghasilkan banyak burayak, tapi juga menghasilkan burayak yang sehat dan tahan terhadap penyakit. Karena proses-proses itu kita lalui dengan baik. Nah, kemudian dalam masa tunggu karantina nanti kita akan menyiapkan tempat untuk pemijahan. Media untuk pemijahan akan kita siapkan dengan baik, yaitu kolam ini akan disterilkan dari berbagai hama ya, dari berbagai hama. Nah, misalkan ikan-ikan tinggalan itu kan kadang ada ya teman-teman. Ini akan dibersihkan. Khawatirnya ikan-ikan tinggalan itu nanti di kolam yang akan digunakan untuk pemijahan ini akan menjadi hama. Hama dalam arti bukan hama pembunuh massal, bukan hama seperti maksudnya biawak dan seterusnya, tapi ini hama yang akan memakan burayak-burayak kecil atau bahkan akan menjadi perkawinan tidak teratur, perkawinan bebas. Jadi untuk mengantisipasi itu nanti betul-betul kolam disterilkan dari segala macam hama, termasuk ya ikan-ikan tinggalan, begitu teman-teman. Jadi saya kira proses pemijahan ini teman-teman semuanya itu sudah tahu ya, cuman barangkali memang kadang malas untuk melakukannya. Nah, jadi cuma ikan dibiarkan nanti diambil pelan-pelan. Saya kira banyak yang melakukan seperti itu. Ya tidak masalah sih, tidak masalah asal tidak khawatir rugi gitu ya. Kalau untuk komersil, kalau untuk ditunggu-tunggu hasilnya bagus, semuanya disiapkan secara tertata, secara sistemik. Secara sistemik begitu teman-teman. Barangkali ini saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan salam hormat, salam terima kasih untuk para suhu, para master di perikanan. Saya sampaikan salam, kirim salam untuk satu Mas Ian Betok. Dia konsisten beliau pada perikanan ikan nila. Ian Betok, ada juga Mas Rafa Gali. Ada juga Pak Faisal Yusuf. Beliau Pak Faisal Yusuf juga punya konten YouTube. Ada juga siapa? Zuli Banjir, ada Kurni Tongkasi, macam-macam semuanya. Kirim salam untuk para pembudidaya ikan, khususnya ikan nila. Saya doakan kalian semuanya, kita semuanya sukses dalam keberkahan, sukses dalam kebahagiaan. Terima kasih. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa atau bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Salam sukses, salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.